Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka jelek ya. Silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga berkat nikmat iman dan Islam ini, maka dengan ringan kita langkahkan kaki untuk melakukan ketaatan kita kepadanya, seperti sholat Jumat berjemaah saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Dan juga khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum muslimin jemaah rahimakumullah. Kehidupan ini adalah sebuah misteri. Sebagai manusia biasa, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup ini meski semenit kemudian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsun ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Dan tiada seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tidak seorang pun dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengetahui. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita besok. Jangankan apa yang terjadi besok, yang akan terjadi nanti saja kita tidak tahu. Lebih-lebih tentang apa dan di mana tempat kita akan mati. Beberapa waktu lalu saudara kita mati, meninggal di saat bekerja. Kemarin ada yang meninggal sedang mengendara mobilnya, yaitu pemain sepak bola. Kita benar-benar tidak tahu tentang nasib kita ke depan. Sejadi Allah mencoba kita dengan berbagai kesulitan dan kesusahan. Namun boleh jadi kita diberikan segala kemudahan dalam segala urusan. Itu semua pada dasarnya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki cara yang tak terhingga dan unik luar biasa dalam rangka mengangkat derajat manusia. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ketika kita sedang berada dalam masa kejayaan dan menerima berbagai kenikmatan, kita perlu menyadari bahwa kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya. Bisa jadi suatu saat kita mungkin akan menghadapi masa sulit. Demikian pula ketika kita menjalani fase paling kelam dalam hidup, yakinlah bahwa keadaan itu tidak akan menetap selamanya.
Akan datang saat di mana kita bangkit dan kembali meraih keberhasilan. Seperti gelombang yang datang silih berganti, kondisi naik turun dalam kehidupan ini justru mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, keteguhan, dan harapan. Dalam Islam, setiap perubahan keadaan harus kita sikapi dengan tawakal dan husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya, setiap musibah atau nikmat membawa pesan ilahi yang hanya dapat dipahami oleh hati yang jernih dan penuh kesadaran spiritual. Kita harus senantiasa bersyukur saat mendapatkan nikmat dan sabar saat menghadapi cobaan. Oleh karena itu, bulan Muharram menjadi momentum penting untuk merenungi perjalanan hidup, memperbarui niat, dan memperkuat rasa optimisme. Muharram memberi ruang kepada kita untuk kembali menata hati dan menyadari bahwa lika-liku kehidupan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita di dunia. Yakinlah, Allah senantiasa memberi yang terbaik kepada kita. Jika kita menghadapi sebuah masalah dan cobaan, semua itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengembangkan sikap dan perilaku sabar dalam diri kita, baik sabar saat mendapatkan kesulitan maupun ketika memperoleh kemudahan. Ada tiga tingkatan sabar yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam kitab As-Sabru was-Shawab alaih dari Syekh Ibnu Abi Dunya mencantumkan sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sabar ada tiga tingkatan. Pertama, sabar atas musibah, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar dari menghindari kemaksiatan. Siapa saja yang sabar menghadapi musibah sampai yang mampu merostasinya sebaik mungkin, Allah mengangkat 300 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sejauh antara langit dan bumi. Dan yang sabar dalam menjalani ketaatan, Allah mengangkat 600 derajatnya, di mana satu dengan yang lainnya berjarak sejauh antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian arsy. Sedangkan bagi yang bersabar untuk menghindari dari kemaksiatan, Allah mengangkat 900 derajatnya, di mana satu dengan yang lainnya berjarak sekitar 2 kali lipat antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian arsy. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, sabar ketika menghadapi masalah atau musibah. Misalnya, musibah kecelakaan secara lahiriah, mungkin kita akan beranggapan bahwa kecelakaan itu terjadi lantaran kurang kewaspadaan dalam berkendara ataupun bekerja. Namun, sebenarnya ada makna tersirat dari cobaan itu. Bisa jadi sebuah teguran atau mungkin pula cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tak lain adalah untuk mendidik kita agar naik ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Perlu diingat, setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah sesuai dengan kemampuan diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang artinya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan atau kebaikan yang ia kerjakan
dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia perbuat. Maka kita selalu berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, yang Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, yang Engkau pikul kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri dan memohon kepada Allah dengan berdoa agar kita senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Bagi orang yang sabar, maka dia akan mengingat Allah dan meyakini bahwa kita semua ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan demikian, dia tidak akan terlalu menyesal akan kejadian tersebut karena semuanya adalah kehendak Allah. Bahkan dia yakin bahwa ini adalah hal yang terbaik baginya menurut Allah. Dia yakin bahwa di balik musibah tersebut pasti ada hikmahnya. Yang kedua, sabar tidak melakukan kemaksiatan. Kita sadar bahwa di dalam jiwa kita ini ada yang namanya nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan ataupun kejelekan. Itu artinya bahwa kita selalu harus senantiasa sabar dengan menahan diri dari perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam. Dan berperilakulah seperti apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu ada balasannya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya 'ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang ketiga, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjalani perintah Allah dan segala ibadah yang dibebankan serta kesulitan yang kita hadapi tatkala menegakkan perintah-perintahnya. Ketaatan itu membutuhkan kesabaran yang harus terus-menerus dijaga. Mengapa? Karena sabar dalam hal ini adalah level tertinggi dalam tingkatan kesabaran. Seorang mukmin bersabar ketika melakukan ketaatan, yakni dengan sebaik mungkin mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Karena sabar adalah penolong umat muslim, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kita perlu menakar tingkat kesabaran itu di dalam diri kita. Mengoreksi diri. Apakah selama ini kita telah benar-benar bersabar atas ujiannya, ataukah sabar kita hanya sampai di mulut dan belum turun ke hati? Atau bahkan kita lebih sering berprasangka atas ujiannya, kendati sebenarnya kita tahu ada hikmah dalam setiap kejadian yang tidak diperkenankan. Menakar sabar berarti menghadirkan seluruh hati, pikiran, jiwa, dan raga untuk lebih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghendakkan sesuatu yang buruk bagi setiap hamba-Nya. Dia selalu memberi apa yang kita butuhkan di saat yang tepat dengan cara dan waktu yang telah ditetapkannya.
Kesabaran seorang hamba akan memerangi sifat takabur ketika sedang mampu dan berpuasa. Sabar juga dapat menghilangkan kegelisahan dan putus asa ketika sedang berada dalam kesulitan dan kekurangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum uqbad. Artinya, dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah, senantiasa bersabar, dan menjadi hamba yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والوفاء والغنى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما حذر منها وما بطن عن بلد إندونيسيا وتايوان خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.